Halo bosku, kembali lagi di channel Teba Parley. Dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review pertandingan kemarin malam dan saya akan memberikan sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Tapi sebelum saya memberikan review dan memberikan sedikit prediksi saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Teba Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Teba Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi selanjutnya. Oke, dimana di video pertama ini saya akan memberikan sedikit review saya yang dimana dari Serie A Italia ada AS Roma berhadapan dengan Spezia, yang dimana saya memilih win over 2,34. Untuk di over under kita masih loss, tapi di win kita menang bosku. AS Roma menang dengan skor 2-0. Di sini kita masuk La Liga Spanyol yang dimana ada Cadiz berhadapan Granada. Saya memilih Granada dengan menahan setengah atau over 1,34 dan dia menang dengan skor berakhir imbang. Di sini kita win bosku. Super League Turki dimana ada Sivasspor berhadapan dengan Galatasaray, dimana saya memilih Galatasaray dengan menahan 1/4 over 2/4. Sivasspor menang dengan skor tipis 1-0 bosku. Entah kenapa Galatasaray ini udah sangatlah buruk pertandingannya bosku, permainannya bosku, sampai-sampai dia bisa kalah dari peringkat ke-12 walaupun dari statistik dan head to head lebih menang Galatasaray. Tapi kenapa? Itu yang jadi saya pertanyaan bosku. Oke, saya lanjutkan di Gaziantep berhadapan dengan Fenerbahce, yang dimana di sini Fenerbahce kalah dari Gaziantep dengan skor 3-2. Tapi saya memilih Fenerbahce leg-legan dan over 1,34 dan di sini kita masuk di over under bosku, kita win walaupun di handicap kita masih loss. Yang terakhir ada Liga Portugal, Aroca berhadapan dengan Vizela, yang dimana di sini saya memilih Vizela dengan menahan setengah over 2 dan di sini Vizela menang dengan skor 1-4. Di sini juga kita masuk win lagi bosku. Dan di Bill Mix Parley kita loss, bill pertama kita loss di Roma, loss Fenerbahce dan loss di Galatasaray. Tapi di bill kedua kita masih win bosku, masuk lagi. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti prediksi saya kemarin dan semoga teman-teman selalu mensupport channel ini. Walaupun sedikit, tapi kita harus tetap bersyukur bosku. Dan saya akan memberikan prediksi untuk nanti malam di video selanjutnya. Terima kasih bosku. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 14-15 Desember. Yang mana di sini saya akan memberikan prediksi saya di Bundesliga Jerman dan Piala Liga Portugal dan yang terakhir ada di Liga Inggris Premier League. Yang dimana di sini saya langsung saja di Bundesliga Jerman ada Stuttgart berhadapan dengan Bayern Munchen. Yang dimana kita tahu dari statistik dari klasemen Bayern Munchen berada di peringkat pertama dan tim tuan rumah berada di peringkat ke-15 bosku. Dan jika bicara tentang head to head, dari head to head pun tentu jelaslah Bayern Munchen ini lebih diunggulkan dengan 4 kali kemenangan dan dari Stuttgart hanya 1 kali kemenangan dalam pertemuan kedua tim ini 5 laga terakhirnya. Dan dari head to head dari statistik Stuttgart yang dimana dia 3 kali menang, 5 laga terakhirnya 1 kali seri, 1 kali kalah bosku. Dan rekor tandangnya yang masih belum menunjukkan performa yang bagus dengan 2 kali kalah, 2 kali menang dan hanya 1 kali seri. Dan Bayern Munchen yang dimana di sini tentu saja sudah kita tahu fantastik dengan 5 laga terakhirnya dengan 5 kali kemenangan bosku, tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya dan rekor tandangnya dia hanya 2 kali kalah dalam 5 laga terakhirnya dengan 3 kali kemenangan. Dan di sini saya tetap memilih Bayern Munchen walaupun dia bertandang ke kandang Stuttgart. Saya tetap memilih Bayern dengan mengambil handicap 1/4 atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 3. Oke. Ini kesimpulan saya antara Stuttgart berhadapan dengan Bayern karena alasan tentu dari statistik dan rekor pertemuan head to head Bayern lebih unggul dan saya cukup yakin nanti malam dia bisa memenangkan laga yang lebih skornya lebih daripada 3 gol. Oke. Saya lanjutkan ke Armenia berhadapan dengan Bochum, yang dimana kita tahu Armenia ini sempat berada di papan tengah
musim lalu, sekarang dia berada di peringkat dasar, yaitu peringkat 17, dan Bochum berada di peringkat ke-10 untuk saat ini. Bicara tentang head to head, dari head to head kedua tim ini yang dimana lebih ke Armenia dengan 2 kali kemenangan, 2 kali untuk seri, dan 1 kali lagi dimenangkan oleh Bochum dalam 5 pertemuan kedua tim ini. Dan bicara tentang statistik dari Armenia, yang dimana kita tahu Armenia ini dari statistik 5 laga terakhirnya dia 2 kali seri, 2 kali kalah, hanya 1 kali menang dalam 5 laga terakhirnya bosku. Dan rekor tandangnya yang dimana dia 3 kali kalah dan 2 kali menang, maksud saya seri. Tidak pernah menang di kandangnya bosku dalam 5 laga terakhirnya, membuat saya kurang yakin untuk memilih Armenia. Dan saya lihat dari statistik Bochum yang dimana dalam 5 laga terakhirnya dia 3 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan dimana rekor tandangnya juga dengan 3 kali kekalahan dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan di sini saya cukup yakin memilih Bochum. Dengan mengambil menahan setengah, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2. Oke. Ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam antara Armenia berhadapan dengan Bochum. Saya lanjutkan ke Mainz berhadapan dengan Hertha Berlin, yang mana di sini Hertha Berlin ini dari head to head kedua tim ini, Hertha Berlin hanya menang sekali dalam 5 pertemuan terakhirnya. Dia hanya menang sekali, 2 kali berakhir seri, dan 2 kali lagi dimenangkan oleh Mainz. Dan bicara tentang statistik Hertha Berlin yang dimana dia lebih 5 laga terakhirnya lebih dominan dengan seri, 3 kali seri, 1 kali menang, dan 1 kali menelan kekalahan. Rekor tandangnya yang dimana kita tahu dia ini 2 kali menang, 2 kali kalah, dan hanya 1 kali seri bosku. Dan bicara tentang Mainz yang saat ini berada di posisi ke-8 dan Hertha Berlin berada di posisi ke-14 di klasmennya. Dan Mainz yang saat ini mempunyai statistik yang kurang juga menurut saya di 5 laga terakhirnya. Dia hanya 1 kali menang bosku, 2 kali kalah, dan 2 kali mendapatkan seri. Tapi rekor tandangnya yang tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir dengan 3 kali menang, 2 kali seri bosku, membuat saya cukup yakin untuk nanti malam Mainz ini bisa memenangkan laga. Apalagi dari statistik saat main di kandang bertemu dengan Hertha Berlin, Mainz ini lebih diunggulkan dengan kemenangan. Dan saya cukup yakin di sini memilih Mainz. Saya memilih Mainz dengan mengambil handicap 1/4. Oke, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2. Oke. Ini kesimpulan saya antara Mainz berhadapan dengan Hertha Berlin. Saya lanjutkan ke Piala Liga Portugal di mana ada Penafiel berhadapan dengan Sporting, yang kita tahu tentunya Sporting ini klub yang sangat kuat, dan dari head to head pun Sporting ini 5 kali menang dalam pertemuan kedua tim ini. Dan bicara tentang head to head, bicara tentang statistik Penafiel yang dimana dalam rekor kandangnya dia 3 kali seri, 1 kali menang, dan 1 kali kalah. Dan di laga terakhirnya dia hanya 1 kali kalah, 2 kali seri, dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan Sporting yang kita tahu baru-baru ini di Liga Champions dia hanya kalah melawan Ajax, yaitu 5 laga terakhirnya dia kalah 1 kali dan 4 kali meraih kemenangan dalam 5 laga terakhirnya. Rekor tandangnya pun sama, dia dikalahkan oleh Ajax. Maksud saya 1 kali kalah dan 4 kali mendapatkan kemenangan. Dan saya cukup yakin di sini saya mengambil Sporting dengan mengambil handicap 1,5. Oke, atau jika teman-teman bisa mengambil di over 2/3/4. Oke, karena saya lihat dari statistik kedua tim ini, pertemuan kedua tim ini dalam 5 laga terakhirnya selalu mencetak gol lebih daripada 3 bosku, 3-2, lebih daripada 3 dan 2. Jadi saya cukup yakin mengambil over 2/3/4. Oke, saya lanjutkan ke laga yang terakhir, dimana di sini ada Liga Premier Inggris. Norwich berhadapan dengan Aston Villa, yang dimana saat ini Norwich berada di peringkat ke-20 yaitu papan bawah, dan Aston berada di peringkat ke-13.
yang dimana kita tahu Aston ini mempunyai pelatih baru yaitu Steven Gerrard yang sudah mulai menunjukkan forma bagusnya saat melawan Liverpool hanya menelan kekalahan 1-0. Dan bicara tentang head to head, memanglah dari head to head ini lebih ke Norwich dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali untuk Aston. Oke. Bicara tentang dari Norwich, di mana saat ini Norwich dengan statistik 5 laga terakhirnya dia 2 kali kalah, 2 kali seri dan hanya 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan rekor tandangnya dia sama juga bosku, hanya 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali menelan kekalahan. Dan baru-baru ini jika kita memperhatikan permainan Norwich yang sudah mulai bagus saat melawan MU, dia sering memberikan tendangan jarak jauh dan selalu memberikan ancaman ke kandang MU, tapi masih bisa digagalkan oleh kiper MU yaitu De Gea. Dan bicara tentang Aston yang dimana saat ini dia di laga terakhirnya dia sudah menunjukkan performa bagus dengan 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan di rekor tandang memang kita lihat dia 4 kali kalah, hanya 1 kali menang. Ini jika kita perhatikan statistik Aston yang sudah mulai membaik saat dipegang oleh Steven Gerrard membuat saya cukup yakin, apalagi saat di Anfield berhadapan dengan Liverpool dia kalah hanya 1-0, itu pun di menit-menit akhir. Oke, di sini saya cukup yakin memilih Aston, mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2/4. Oke, ini kesimpulan saya antara Norwich berhadapan dengan Aston Villa. Ya, sekian prediksi single bet saya antara di 5 laga ini, dan saya akan memberikan lagi mix parlay yaitu di build pertama. Saya memilih Bayern Munchen, saya mengambil handicap 1/4. Bocum saya mengambil over 2, dan main saya mengambil handicap 1/4, dan Sporting saya mengambil handicap 1,5. Oke, di build kedua saya akan memberikan Aston leg-legan, Sporting saya mengambil over 2/3/4, dan Bocum saya menahan setengah. Oke, inilah sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Semoga teman-teman sejalan dan selaras dengan saya. Jika sejalan, mari kita gaskan bosku. Ingat, ini hanyalah sebuah prediksi, belum tentu kebenarannya 100%. Jadi jadikan prediksi saya ini sebagai referensi untuk teman-teman dan bosku semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bosku. Bye.